Sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan adalah al-haya, malu. Kalau kita katakan malu, ini bukan berarti kemudian perempuan harus introvert, bukan ya. Perempuan harus mengurung diri juga bukan. Perempuan tidak bisa berdaya juga bukan. Bukan ini malu yang dimaksudkan dalam agama Islam, bukan. Malu dalam kitab Tahliyah juga di sana disebutkan malu itu ada 3. Al-haya itu ada salah satu aqsamin, 3 macam. Al-haya minallah, al-haya minan nas, al-haya min nafsik. 3 macam malu. Malu kepada Allah. Kok bisa malu kepada Allah? Maksudnya bagaimana? Malu. Kita malu kepada Allah tidak melakukan apa yang telah Allah larang. Itu berarti menunjukkan bahwa kita punya sifat malu. Nah, ini perempuan penting sekali. Laki-laki juga penting. Tidak hanya perempuan. Karena al-haya itu tidak hanya harus dimiliki perempuan, tidak. Tapi umuman untuk umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Lebih-lebih perempuan wajib punya sifat malu. Mau melakukan maksiat, malu. Malunya itu bukan karena orang lihat, bukan, tapi karena malunya sama Allah. Itu adalah poin pertama dari sifat malu. Yang kedua, malunya sama manusia. Malunya bagaimana kalau sama manusia? Malu kita menyakiti manusia. Malu kita berbuat buruk kepada manusia. Ini termasuk malu kepada manusia. Dan yang terakhir, malu kepada dirimu sendiri. Maksudnya adalah malu engkau melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh masyarakat sekitar saat engkau sendiri. Andaikan nanti ditampakkan, mereka pasti akan mencemoohmu. Nah, ini penting sekali kita malu terhadap diri sendiri. Ini teman-teman mungkin putri yang paling harus menanamkan sifat malu. Karena mohon maaf, objek di dalam media sosial yang sering dibuat cemoohan dan sering dibuat pelecehan ya perempuan sebenarnya. Dan yang menggoda juga seringnya adalah perempuan. Karena mau bagaimanapun perempuan itu sumber fitnah. Ya memang sumber fitnah. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa seorang perempuan adalah sumber fitnah, itu bukan berarti kemudian melecehkan perempuan, bukan. Kadang teman-teman kalau belajar tentang feminisme, kajian feminisme, di sana biasanya akan mengutip hadis-hadis yang misoginis. Seringkali demikian. Salah satunya adalah hadis yang menerangkan bahwa perempuan sumber fitnah. Mungkin teman-teman kalau belajar feminisme biasanya akan sampai ke sini. Ini sebenarnya tidak misoginis, tidak mendiskriminasi kepada perempuan, tidak. Tapi untuk menjadi rem, untuk menjadi rambu-rambu. Oh, perempuan ini dia diam saja menggoda, dia tertutup saja menggoda, dia jelek saja menggoda, apalagi cantik, apalagi menarik, apalagi melakukan gerak-gerik yang menarik lawan jenis, tentu akan sangat menimbulkan fitnah. Nah, ini nantilah yang untuk kita buat rambu-rambu. Kita harus hati-hati. Mau dihormati, harus menghormati diri sendiri. Menghormati diri sendiri dengan tidak melakukan perbuatan yang bisa memicu untuk tidak dihormati. Itu teman-teman perempuan yang penting menurut saya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang perempuan. Satu lagi, bahwa nanti karakter di rumah, karakter anak-anak di rumah itu lebih didominasi oleh apa yang ditanamkan oleh ibunya. Seringkali karakter anak ini nurun dari apa yang ibunya ucapkan, apa yang ibunya doktrin. Itu demikian konsepnya. Sehingga dalam kesempatan yang lain Mbah Mun juga menyampaikan salah satunya. Saya juga sering mengutip dawuh Mbah Mun ini. Salah satunya beliau dawuh, kalau nyari istri itu yang nggak ngerti dunia, yang nggak paham dunia,
Dawuh Mbah Mun, karena sepiro solehah anakmu, sepiro solehah ibune. Seberapa solehah anaknya tergantung seberapa solehah ibunya. Beliau mencontohkan Sayyid Abbas itu punya istri jelek, sampai kalau keluar sama istrinya itu beliau malu, tapi tidak suka harta dunia. Istrinya itu zuhud yang pada akhirnya nanti jadilah putranya Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan bahwa bagaimana ibu sangat berperan di keluarganya, tergantung seberapa solihah ibunya. Sehingga teman-teman penting sekali untuk perempuan-perempuan punya sifat malu. Kalau ibunya punya sifat malu, ibunya berpendidikan, insya Allah anak-anak yang di rumah nanti juga akan dididik dengan sifat malu dan juga sifat yang cinta akan ilmu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan.